Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini memberi manfaat. Berdoa dimulai. Apakah makhluk hidup berpindah tempat? Coba anak-anak berjalan 10 langkah. Anak-anak pasti bergerak kan? Udah tahu cara berjalan yang benar? Ya, cara berjalan yang benar yaitu badan tegap dan pandangan mata lurus ke depan. Anak-anak jangan dibiasakan berjalan membungkuk ya. Makhluk hidup dapat bergerak. Cara makhluk hidup bergerak berbeda-beda ya anak-anak hebat. Manusia berjalan menggunakan kaki. Kucing berjalan dengan kaki. Kupu-kupu terbang dengan sayapnya. Ikan bergerak dengan sirip. Sedangkan cicak bergerak dengan cara merayap. Jika manusia dan hewan bisa kita lihat pergerakannya, bagaimana dengan tumbuhan ya? Ya, tumbuhan juga bergerak. Lalu, bagaimana cara tumbuhan bergerak? Pucuk tumbuhan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari, itu ke atas. Akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju arah sumber air. Gitu anak-anak. Coba sekarang anak-anak tutup hidung selama 20 detik. Apa yang anak-anak rasakan? Tidak nyaman ya? Pasti sesak ya? Nah, makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Serangga bernafas dengan trachea, sedangkan tumbuhan bernafas dengan stomata. Anak-anak, ibu kita telah melahirkan kita semua dengan susah payah dan penuh perjuangan. Maka kita harus berbakti ya kepada ayah ibu. Ibu yang melahirkan bayi menunjukkan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan dan tumbuhan juga berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti ayam. Ada juga yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti kucing. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini adalah menuliskan 5 binatang yang berkembang biak dengan cara bertelur dan 5 binatang yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Buatlah dalam bentuk tabel ya. Tabel bisa kalian lihat pada buku paket tematik kalian halaman 13. Nah, ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah peka terhadap perangsangan. Anak-anak tahu kan tumbuhan putri malu? Ya, betul. Tumbuhan putri malu itu akan mengatupkan daunnya saat kita sentuh. Contoh yang lain, tumbuhan pacar Cina akan meletup bijinya saat kita sentuh. Ada juga hewan kaki seribu yang melingkarkan badannya saat kita sentuh. Anak-anak hebat, pernahkah kalian mengukur tinggi badan? Apakah tinggi badan kita sama? Tentu saja tidak ya. Semakin bertambah usia anak-anak, semakin bertambah pula tinggi badan anak-anak. Inilah yang disebut dengan pertumbuhan.
Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah memerlukan makanan dan minuman. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan untuk makan. Ada hewan yang memerlukan tumbuhan untuk makan. Ada juga hewan yang memerlukan hewan lain untuk dimakan. Ada juga hewan yang memerlukan tumbuhan dan binatang lain untuk menjadi bahan makanan mereka. Hewan yang memakan tumbuhan disebut herbivora. Hewan yang memakan hewan lain atau memakan daging disebut karnivora. Hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivora atau pemakan segala. Bagaimana anak-anak, sudah paham kan ciri-ciri makhluk hidup? Berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup tadi, buatlah kalimat dengan kata-kata yang ada di buku paket halaman 15. Jangan lupa ya, sebuah kalimat yang baik harus memuat subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Nah, contohnya, ikan bernapas dengan insan. Ikan sebagai subjek, bernafas sebagai predikat, dan dengan insan merupakan keterangan. Mudah bukan? Nah, anak-anak, kita sebagai makhluk hidup tentu tak bisa berpisah dengan alam. Keberadaan alam yang memberikan segala sesuatu untuk kita, bisa kita makan dan minum, ini harus kita syukuri. Tahukah anak-anak apa itu syukur? Syukur adalah ungkapan terima kasih kita atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur merupakan pengalaman sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar bintang berwarna emas dengan latar belakang warna hitam. Selain bersyukur, sikap yang sesuai dengan pengalaman sila pertama Pancasila yaitu berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas atau belajar, melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, lalu toleransi atau menghormati umat beragama lain, lalu menyayangi makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Bagaimana anak-anak? Pelajaran hari ini menyenangkan kan? Nah, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu berdoa agar pandemik ini segera berlalu dan kita semua bisa kembali belajar bersama di sekolah. Salam sehat, salam anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.